Aroma arogansi intelektual begitu menyengat hidung ketika kita menjumpai klaim-klaim yang menghubungkan tingkat kecerdasan, IQ, dengan religiositas. Sejumlah penelitian, begitu mereka katakan, membuktikan korelasi negatif antara keduanya. Makin ateis, makin tinggi IQ-nya. Klaim ini, yang seringkali diumbar oleh kelompok yang menganggap diri mereka sebagai kaum rasionalis, skeptis, dan saintis sejati, sebenarnya merupakan bentuk intellectual laziness yang terselubung di balik kedok ilmiah. Mereka mengutip penelitian sana-sini tanpa memahami konteks, metodologi, dan, yang paling penting, keterbatasan penelitian itu sendiri. Ini bukan sains, ini adalah propaganda intelektual yang berbahaya. Mereka bukan ilmuwan, melainkan gerombolan sok pintar yang haus akan validasi diri. Mari kita bongkar satu persatu kelemahan argumen mereka. Pertama, penelitian-penelitian yang mereka bangga-banggakan seringkali bermasalah dari segi metodologi. Ambil contoh penelitian Richard Lynn yang seringkali dikutip sebagai bukti utama. Meskipun menunjukkan korelasi negatif antara IQ dan religiositas, penelitian Lynn, seperti yang dikritik oleh banyak akademisi, termasuk Profesor Gordon Lynch, mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks. Apakah kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, dan ketidaksetaraan sosial tidak mempengaruhi skor IQ dan tingkat religiositas? Tentu saja, ini bukan masalah agama versus akal, melainkan masalah kesempatan versus ketidakadilan. Mengabaikan faktor-faktor ini sama saja dengan melakukan pembodohan publik. Mereka dengan mudah menggeneralisasi hasil penelitian yang terbatas pada skala nasional atau regional, lalu secara sembrono menyimpulkan bahwa hal tersebut berlaku universal. Mengatakan bahwa negara dengan IQ rata-rata tinggi memiliki persentase ateis yang lebih tinggi, tidak berarti semua orang cerdas adalah ateis, atau semua orang beragama bodoh. Ini adalah kesalahan logika yang sangat mendasar, sebuah fallacy of composition yang memalukan. Ini seperti mengatakan bahwa karena rata-rata pendapatan di negara A lebih tinggi dari negara B, maka semua orang di negara A lebih kaya dari semua orang di negara B. Logika sesederhana ini saja tidak mampu mereka pahami. Lebih lanjut, mereka secara naif menganggap IQ sebagai ukuran inteligensi yang sempurna dan komprehensif. Padahal, IQ hanya mengukur sejumlah kemampuan kognitif tertentu, seperti kemampuan verbal dan logika matematis, kreativitas, kecerdasan emosional, EQ, kebijaksanaan, dan spiritualitas yang seringkali dikaitkan dengan religiositas tidak terukur oleh tes EQ. Menggunakan IQ sebagai patokan tunggal untuk menilai kecerdasan seseorang adalah reduksionisme yang sangat dangkal dan naif. Ini seperti menilai kualitas sebuah mobil hanya berdasarkan kecepatan maksimalnya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kenyamanan, keamanan, dan efisiensi bahan bakar. Yang paling menjengkelkan adalah klaim mereka yang menganggap ateisme sebagai tanda kecerdasan superior. Ini adalah bentuk elitisme intelektual yang menjijikan, sebuah bentuk superioritas yang tidak berdasar. Ateisme bukanlah jaminan kecerdasan, begitu juga religiositas bukanlah jaminan kebodohan. Sejarah mencatat banyak tokoh agama yang sangat cerdas dan berjasa besar bagi peradaban manusia. Dari ilmuwan muslim di masa keemasan Islam, hingga para filsuf dan teolog Kristen yang berpengaruh. Sebaliknya, kita juga mengenal banyak ateis yang berpikiran sempit, dogmatis, dan tidak bermoral. Menggunakan agama sebagai tolok ukur kecerdasan adalah bentuk diskriminasi intelektual yang tidak termaafkan. Mereka juga seringkali mengabaikan kompleksitas pemahaman agama itu sendiri. Religiositas bukanlah entitas monolitik. Ada berbagai macam bentuk dan interpretasi agama, dari yang literal dan fundamentalis hingga yang liberal dan mistis. Menyatakan bahwa semua orang beragama memiliki tingkat kecerdasan yang rendah adalah generalisasi yang sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Ini sama saja dengan menggeneralisasi semua orang yang berambut hitam sebagai pencuri, atau semua orang yang berkulit putih sebagai rasis. Lebih jauh lagi, mereka seringkali mengabaikan konteks historis dan sosiologis dari religiositas. Agama telah memainkan peran penting dalam sejarah manusia, baik sebagai sumber inspirasi dan kemajuan maupun sebagai sumber konflik dan penindasan. Untuk memahami hubungan antara agama dan kecerdasan, kita perlu mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis yang kompleks, bukan hanya mengandalkan data statistik yang terisolasi. Klaim-klaim mereka juga seringkali didasarkan pada interpretasi yang bias dan selektif terhadap data penelitian. Mereka cenderung memilih dan memilah data yang mendukung argumen mereka, sementara mengabaikan data yang bertentangan. Ini adalah bentuk manipulasi data yang tidak etis dan tidak ilmiah. Mereka juga seringkali gagal untuk mempertimbangkan faktor-faktor confounding
yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, seperti perbedaan budaya, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Singkatnya, klaim bahwa orang beragama memiliki IQ rendah adalah generalisasi yang berbahaya, tidak berdasar, dan tidak ilmiah. Penelitian-penelitian yang mereka gunakan seringkali bermasalah dari segi metodologi dan interpretasi. Lebih parah lagi, mereka menunjukkan kekurangan berpikir kritis yang mereka klaim sendiri dimiliki. Mereka hanya mengikuti tren tanpa memahami inti masalahnya. Mereka bukan ilmuwan, melainkan hanya sekelompok orang sok pintar yang mencari validasi dengan cara yang salah. Mereka adalah contoh nyata bagaimana arogansi intelektual dapat mengaburkan kebenaran dan menyesatkan publik. Mereka bukan hanya tidak ilmiah, tetapi juga tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Klaim mereka harus ditolak dengan tegas dan dibantah dengan argumen-argumen yang kuat dan berbasis bukti. Kita perlu melawan penyebaran informasi yang menyesatkan ini dan mempromosikan pemahaman yang lebih akurat dan bernuansa tentang hubungan kompleks antara agama, kecerdasan, dan masyarakat. Jangan biarkan mereka mengotori dunia sains dengan klaim-klaim sesat mereka.